Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tahap penyusunan dan penilaian RKL. Berikut ini adalah anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adi Sunaria, yang kedua ada Salman, yang ketiga ada saya sendiri, dia Samandarianti, yang keempat ada Sabrina Salsabila, yang kelima ada Auni Putri Ardani, yang keenam ada Binazani Putri, yang ketujuh ada Hanasya Nabilah, dan yang terakhir ada Aisyah Nur Syifa. Berikut ini adalah materi-materi yang akan saya bahas dan akan saya jelaskan di presentasi kali ini. Yang pertama itu ada pengertian RKL, yang kedua ada pemanfaatan RKL itu apa, yang ketiga ada kegiatannya RKL, yang keempat ada persyaratan RKL, yang kelima ada urai rencana RKL, dan yang terakhir ada pelaksanaan RKL. Pengertian RKL. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan hidup, Rencana Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat dengan RKL merupakan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup. RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan mengurangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif, serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian AMDAL. Lalu yang berikutnya ada pemanfaatan RKL. Yang pertama adalah mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Yang kedua adalah menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas. Yang keempat, menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kelima, perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Yang keenam, bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang. Yang ketiga adalah materi tentang kegiatan RKL. Kegiatan RKL meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada tahap prakonstruksi, yaitu ada pemetaan dan pendataan lahan, ada perumusan kebijaksanaan pembebasan tanah, ada pelaksanaan pembayaran ganti rugi, dan yang terakhir ada perumusan yang rinci tentang kebijaksanaan pelaksanaan. Lalu yang kedua ada tahap konstruksi, yaitu ada pelaksanaan pemantauan kuantitas dan kualitas, ada pemantauan pelaksanaan pembuatan gambar konstruksi, lalu ada persiapan dan pelaksanaan uji coba operasional, dan yang terakhir adalah penilaian hasil pelaksanaan RKL. Lalu tahap yang terakhir adalah pasca konstruksi. Ada pengoperasian prasarana dan sarana, ada pemeliharaan prasarana dan sarana, dan yang terakhir ada penyempurnaan atau pemantapan SOPP. Lalu materi yang berikutnya adalah studi kasus RKL. Kasus nyata mengenai pengelolaan lingkungan hidup atau RKL ini yaitu kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labo 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Maksud kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labo 250 MW di Kabupaten Solok Selatan ini, Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menyusun rencana pengelolaan dampak penting agar dampak yang ditimbulkan proyek dapat memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan dan atau meminimalisasi kerusakan lingkungan. Lalu yang kedua, ada menyusun rencana pemantauan dampak penting guna mengetahui efektivitas hasil pengelolaan lingkungan sehingga dapat menjadi dasar evaluasi. Lalu ada tujuan kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labo 250 MW di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah memastikan bahwa rencana kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labo mengikuti ketentuan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan. Yang kedua adalah mengelola dampak penting yang timbul dari kegiatan pengusahaan panas bumi untuk PLTP Muara Labo sesuai baku mutu lingkungan untuk meminimalisir dampak negatif penting terhadap lingkungan. Lalu yang ketiga, melaksanakan pengelolaan lingkungan sesuai dengan rencana yang telah dituangkan dalam VS atau Feasibility Study maupun DED atau Detail Engineering Design Mitigated Impact. Lalu tujuan yang keempat adalah
mengelola lingkungan secara terpadu dengan menyediakan dana sesuai kebutuhan pengelolaan lingkungan. Yang kelima yaitu memantau dampak negatif penting dari kegiatan proyek guna memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan lingkungan telah sesuai dengan standar baku mutu lingkungan. Lalu yang terakhir adalah menyampaikan informasi hasil pemantauan lingkungan proyek kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan acuan untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Lalu yang berikutnya ada persyaratan RKL. Persyaratan dasar yaitu setiap rencana usaha dan atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen lingkungan hidup berupa analisis dampak lingkungan (AMDAL), upaya pengelolaan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL), atau surat pernyataan pengelolaan lingkungan (SPPL). RKL juga harus mengacu pada pasal 19 Ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 Kepmen KLH Nomor Kep 50 Permen KLH per 6 per 87 Permen PU Nomor 46 per PRT per 1990. Selain itu, persyaratan lainnya harus meliputi: yang pertama ada maksud dan tujuan pengelolaan lingkungan, yang kedua kegunaan dan keperluan mengapa pengelolaan lingkungan dilaksanakan, yang ketiga lokasinya meliputi rencana kegiatan dan lingkungan sekitar tapak rencana kegiatan, dan yang terakhir adalah pendekatan lingkungan berupa pendekatan teknologi dan ekonomi dan pendekatan institusional. Yang berikutnya ada urai rencana RKL. Yang pertama yaitu faktor lingkungan yang terkena dampak, yang kedua ada sumber dampak, yang ketiga ada bobot dan tolak ukur dampak, dan yang terakhir yaitu upaya pengelolaan lingkungan. Upaya penanganan dampak ini dapat berupa pencegahan, penanggulangan dampak negatif, serta pengembangan dampak positif. Lalu yang berikutnya ada pelaksanaan RKL yang meliputi uraian tentang kelembagaan yang akan berurusan berkepentingan dan berkaitan dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pihak-pihak yang melakukan pengelolaan lingkungan. Perlu juga dijelaskan tata kaitan tugas dan bidang-bidang yang ditangani, baik sendiri maupun bersama-sama. Yang kedua adalah rencana kegiatan perlu membentuk suatu unit organisasi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan untuk melaksanakan RKL. Untuk itu perlu dicantumkan unit organisasi tersebut yang mencakup struktur organisasi dan personilnya, bidang tugas masing-masing staf dan tata kerjanya. Yang ketiga adalah pembiayaan untuk pelaksanaan RKL merupakan tugas dan tanggung jawab dari pemrakarsa rencana kegiatan yang bersangkutan. Pembiayaan tersebut mencakup antara lain membiayai investigasi, misalnya pembelian peralatan pengelolaan lingkungan, serta biaya untuk kegiatan teknis lainnya, biaya personil dan biaya operasional, dan biaya pendidikan serta latihan keterampilan operasional. Berikut ada sumber-sumber di mana kita menemukan referensi-referensi materi dari sebelumnya. Terima kasih.